Halo semuanya, perkenalkan aku Cika Ramadhani. Di sini aku akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Sambas, yaitu cerita Bujang Nadi dan Darenandong. Sekitar abad ke-15 Masehi yang lalu, hiduplah seorang Raja Sambas yang dikenal dengan kekejamannya kepada rakyatnya. Ia adalah Tan Unggal. Tan Unggal menikahi seorang gadis dari rakyat biasa. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai oleh dua orang anak. Anak yang pertama seorang anak laki-laki dan anak yang kedua seorang anak perempuan. Yang laki-laki diberi nama Nadi dan yang perempuan diberi nama Nandung. Pada suatu hari, Raja Tan Unggal ini hendak pergi berburu, sehingga ia mempercepat jam makan siangnya. Ia memerintah seorang pembantu di istana untuk membuat kerabu asam, makanan kesukaannya. Dengan waktu yang begitu singkat, seorang pembantu ini pun hendak cepat-cepat ingin menyelesaikan kerabu asam yang diperintahkan oleh Raja Tan Unggal. Sehingga pada bahan terakhir, yaitu asam, tangan sang pembantu tersebut luka pada saat mengiris-ngiris asam tersebut, sehingga darah yang mengucur dari tangannya ini menyatu dengan sambal kerabu asam yang ia buat. Karena tidak ada waktu untuk membuat kerabu asam yang baru lagi, pembantu tersebut pun langsung cepat-cepat mengaduk sambal kerabu asam yang ia buat dan dihidangkan kepada raja. Setelah Raja Tan Unggal mencicipi kerabu asam yang pembantunya buat, ternyata Raja Tan Unggal menyukainya dan merasa kerabu asam ini lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya. Ia pun mempertanyakan kepada pembantunya apa yang dicampurkan pada kerabu asam hari ini. Pembantunya pun menjawab dengan menjelaskan kejadian yang ia lakukan tadi. Kemudian, Raja Tan Unggal malah terinspirasi untuk setiap kerabu asam yang dihidangkan untuknya untuk dicampur dengan darah manusia. Seiring berjalannya waktu, kedua anak ini pun mulai beranjak dewasa. Bujang Nadi sangat suka memelihara ayam jago, sedangkan Darenandong sangat suka menenun kain, sehingga ia pernah diberi hadiah berupa mesin tenun dengan berlapis emas. Pada suatu ketika, Bujang Nadi menanyakan kepada adiknya suami seperti apa yang adiknya inginkan. Adiknya pun menjawab, ia ingin mempunyai suami seperti abangnya, baik rupa maupun sifatnya. Begitupun sebaliknya, adiknya menanyakan kepada abangnya tentang istri seperti apa yang abangnya inginkan. Begitupun jawaban abangnya, ingin mempunyai istri seperti adiknya, baik rupa maupun sifatnya. Obrolan mereka ini tidak sengaja didengar oleh pengawal kerajaan. Kemudian pengawal tersebut melaporkan kepada ayahanda mereka bahwasanya mereka ingin saling menikahi. Padahal mereka ini adalah dua kakak beradik yang sebenarnya dilarang untuk saling menikahi satu sama lain. Mengetahui hal tersebut, Raja Tan Unggal pun marah, sehingga ia memerintahkan pengawal tersebut untuk membawa kedua anaknya, Bujang Nadi dan Darenandong. Kedua anaknya menjelaskan bahwasanya ini kesalahpahaman. Kemudian Tan Unggal menghiraukan penjelasan dari kedua anaknya tersebut. Ia merasa anaknya telah merusak citra kerajaan Sambas, padahal apa yang ia dengar ialah salah. Tan Unggal yang marah pun mengubur hidup-hidup kedua anaknya, lalu membekali Bujang Nadi dengan seekor ayam jago dan Darenandong dibekali dengan sebuah mesin tenun. Anaknya dikubur di sebuah bukit yang berada di dekat Danau Sebedang. Konon kata masyarakat setempat, pada setiap malam Jumat,
masih suka terdengar suara kokokan ayam jago dan suara mesin tenun, sehingga makam Bujang Nadi dan Darenandong dianggap angker oleh masyarakat setempat. Jadi, dari cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan yang didasari oleh kesalahpahaman. Jadi, Raja Tenunggal ini terburu-buru dan kejam, sehingga mengambil keputusan yang tragis tanpa menyelidiki kebenarannya, sehingga mengakibatkan penderitaan kepada anak-anaknya, Bujang dan Nadi dan Darenandong yang sebenarnya tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki sikap yang bijaksana dan adil, dan juga komunikasi yang jelas agar menghindari kesalahpahaman yang akan berakibat fatal. Cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap pengambilan tindakan.